Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang materi suhu dan kalor. Untuk yang pertama yaitu adalah suhu. Suhu adalah besaran untuk menyatakan derajat panas atau dingin. Manusia bisa merasakan kondisi panas atau dingin melalui organ tubuh atau indera yang dimilikinya, namun tidak bisa menentukan besarannya secara langsung. Oleh sebab itu, diciptakanlah termometer sebagai alat untuk mengukur suhu secara valid dengan skala tertentu. Faktor penentu suhu. Suhu atau temperatur mendapat pengaruh dari berbagai faktor, yaitu sudut sinar matahari, durasi penyinaran, bentuk permukaan bumi, jumlah tutupan awan, serta koordinat lintang. Sedangkan hawa di permukaan laut juga dipengaruhi oleh arus permukaan atau upwelling, divergensi, dan konvergensi, terutama di daerah muara dan sepanjang garis pantai. Untuk selanjutnya yaitu untuk alat untuk mengukur suhu adalah termometer. Termometer ini memiliki sifat termometrik, zat yang berubah jika dipanaskan. Pada prinsipnya, semua termometer mempunyai acuan yang sama dalam menetapkan skala. Titik lebur es murni dipakai sebagai titik tetap bawah, sedangkan suhu uap di atas air yang sedang mendidih pada tekanan 1 atom sebagai titik tetap atas. Termometer Celcius menandai titik tetap bawah dengan angka 0 derajat Celcius dan titik tetap atas dengan skala 100 derajat Celcius. Jarak di antara kedua titik tetap dibagi atas 100 skala dan tiap bagian bawah adalah 1 derajat Celcius. Termometer Reaumur menggunakan skala dari 0 Reaumur sampai dengan 80 derajat Reaumur. Pada termometer Fahrenheit, titik lebur es diberi angka 32 derajat Fahrenheit dan titik didih air diberi angka 212 derajat Fahrenheit, sehingga memiliki range 180 skala. Sedangkan skala Kelvin yang disepakati sebagai satuan internasional memiliki skala dari 273 Kelvin sampai dengan 373 Kelvin. Maka tiap Reaumur dapat dikalibrasi skalanya dengan termometer lainnya. Itu bisa dilihat dari skala suhu atau pada gambar. Bahasanya perbandingan skala Celcius, terus skala Kelvin atau K, terus skala Fahrenheit dan Reaumur. Nah, di gambar tersebut sudah bisa dilihat dari titik rendah atau titik bawahnya dan sampai titik uapnya. Di Celcius 0 sampai 100 derajat, di Kelvin 273 sampai 373, di Fahrenheit di 32 sampai 212 dan di Reaumur 0 sampai 80 derajat. Untuk selanjutnya yaitu kalor. Kalor adalah salah satu bentuk energi yang mengalir karena adanya perbedaan suhu dan atau karena adanya usaha atau kerja yang dilakukan pada sistem. Kalor ini mempunyai satuan kalori. Satuan kalori didefinisikan sebagai kalor yang dibutuhkan 1 gram air untuk menaikkan suhunya 1 derajat Celcius dalam sistem SI atau satuan kalor adalah joule. 1 kalor disetarakan atau dengan 4,18 joule. Kalor jenis atau C adalah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu setiap 1 kg massa benda dan setiap 1 derajat kenaikan suhu. Kapasitas kalor atau C adanya terbentuk kalor yang digunakan untuk menaikkan suhu benda setiap 1 derajat Celcius. Dari
kenyataan di atas bahwasanya kalor yang diberikan pada benda sebanding dengan kenaikan suhu. Kalor yang diberikan pada benda menaikkan suhu sebanding dengan massa. Untuk yang ketiga adalah kalor yang diberikan pada benda menaikkan suhu tergantung dengan jenis benda. Bisa dilihat itu adalah gambar besertakan rumus jumlah kalor yang diperlukan untuk mengubah suhu suatu sistem. Bisa dilihat itu adalah rumusnya Q sama dengan M kali C dikali dengan delta T, bahwa persamaan tersebut bisa dikatakan M adalah massa atau gramnya, C-nya di sini adalah kalor jenis atau dalam satuan kalori per gram derajat Celcius, dan delta T-nya adalah perubahan suhu dengan derajat Celcius. Itu bisa dilihat teman-teman semuanya. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu perubahan wujud zat. Kita kenal ada 3 wujud zat, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Pada umumnya semua zat pada suhu dan tekanan tertentu dapat berubah dari satu wujud ke wujud yang lain. Misalkan H2O pada wujud padat berupa es, dalam wujud cair berupa air, dalam wujud gas berupa uap. Jumlah kalor yang diperlukan atau dilepaskan saat perubahan wujud atau suhu tetap dinyatakan dengan formula atau dapat dinyatakan dengan persamaan Q sama dengan M dikali L. Dengan di sini Q sama dengan jumlah kalor satuannya joule, M dengan massa zat satuannya kilogram, dan L-nya adalah kalor laten atau kalor lebur, kalor beku, kalor uap, dan kalor embun. Satuannya adalah joule atau kilogram. Bisa dilihat bahwasanya dapat ditemukan adanya asas Black. Jika ada 2 macam zat berbeda suhunya dicampurkan atau disentuhkan, maka zat yang suhunya lebih tinggi akan melepaskan kalor yang sama banyaknya dengan kalor yang diserap oleh zat yang suhunya lebih rendah. Atau bisa dirumuskan atau ditemukan bahwasanya persamaannya Q lepas sama dengan Q serap. Kekekalan energi pada pertukaran kalor seperti persamaan di atas pertama kali dikemukakan oleh Black atau seorang ilmuwan Inggris. Bahwasanya ditemukanlah persamaan tersebut. Untuk selanjutnya yaitu suhu dan pemuaian. Pada kehidupan sehari-hari, temperatur merupakan indikator panas atau dinginnya benda. Seperti kita melakukan atau mau meminum es. Nah, di sini es dikatakan bertemperatur rendah atau bahasanya di bawah dari 0 derajat Celcius. Atau ketika kita mau membakar sampah, itu kan panas. Nah, api dikatakan bertemperatur tinggi atau panas tersebut bertemperatur tinggi, biasanya itu di antara 0 sampai 100 derajat atau bahkan sampai di atas 100 derajat Celcius. Nah, untuk alatnya sendiri untuk mengukur adalah alat yang digunakan disebut termometer. Untuk mengukur temperatur secara kuantitatif perlu skala numerik seperti derajat Celcius, Reaumur, Kelvin, bahkan derajat Fahrenheit. Atau bisa dilihat pada gambar slide tersebut, bahwasanya seperti itu untuk mengukur suhu. Atau alatnya seperti tersebut. Untuk selanjutnya yaitu pemuaian zat cair. Persamaannya adalah VT sama dengan V0 kali 1 plus delta T.
dengan keterangan yaitu lambda sama dengan gamma sama dengan koefisien muai volume zat cair atau diketahui dari data muai volume zat cair. Di tersebut ada contoh soalnya, air sebanyak 2 liter bersuhu 20 derajat Celcius dipanaskan dalam panci hingga suhunya 50 derajat Celcius. Berapa volume air setelah dipanaskan? Nah, di situ bisa dilihat penyelesaiannya. Mungkin dari teman-teman untuk nanti bisa belajar sendiri bagaimana untuk cara menghitungnya. Setelah tadi pemuaian zat cair, untuk selanjutnya yaitu pemuaian gas dengan persamaan Pt sama dengan V0 kali 1 plus delta T dengan keterangan koefisien memuai volume gas sama dengan 1/273 dengan T di sini adalah suhu harus dalam Kelvin. Maka formula dapat dalam bentuk V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Nah, di situ ada contoh soalnya. Gas sebanyak 2 liter bersuhu 20 derajat Celcius. Berapa volume gas setelah dipanaskan hingga suhunya 77 derajat Celcius? Nah, teman-teman di situ bisa dilihat penyelesaiannya. Mungkin jika nanti ada pertanyaan bisa di kolom komentar. Untuk selanjutnya yaitu perambatan kalor. Yang pertama adalah konduksi. Perambatan kalor secara konduksi terjadi pada logam yang dipanaskan. Partikel-partikel logam tidak berpindah. Perpindahan kalornya terjadi secara berantai oleh partikel yang bergetar semakin cepat pada saat kalor yang masuk logam semakin besar. Dan getaran partikel akan memindahkan kalor pada partikel di sampingnya. Ini dilakukan secara demikian dan seterusnya. Nah, bisa dilihat ditemukan adanya persamaan yaitu Q per T sama dengan K dikali A per L dikali delta T, itu T2 per T1 adalah delta T. Dengan keterangannya adalah Q per T di sini sama dengan laju perpindahan kalor dengan J per S sama dengan W, atau satuannya itu Joule. A sama dengan luas penampang dengan satuannya yaitu M kuadrat. Dan L di sini adalah panjang bahan dengan satuannya M. K sama dengan konduksivitas bahan dengan satuan W per M kali K. Dan delta T adalah selisih suhu. Selisih suhu di sini adalah T2 per T1 dengan satuan derajat Celcius atau Kelvin. Untuk selanjutnya perambatan kalor. Yang kedua yaitu secara konveksi. Perpindahan kalor secara konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Pada perpindahan kalor ini, bagian yang mendapat kalor partikel-partikelnya akan berpindah ke suhu yang lebih rendah. Demikian dan seterusnya sehingga terjadi arus konveksi. Nah, untuk persamaannya sendiri arus konveksi yaitu Q sama dengan Q per T sama dengan H dikali A dikali delta T. Dengan keterangan di sini yaitu Q per T sama dengan laju perpindahan kalor atau satunya yaitu Joule per S sama dengan W. Untuk A yaitu luas penampang dengan satuannya M kuadrat, dan H di sini adalah koefisien konveksi dengan satuan W per M kuadrat kali K, dan delta T adalah selisih suhu dengan satuan yaitu derajat Celcius atau Kelvin.
Untuk perambatan kalor yang ketiga yaitu secara radiasi atau pancaran. Perpindahan energi kalor dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Persamaan yang didapat sama dari hubungan ini yang dikenal sebagai hukum Stefan Boltzmann, yang berbunyi yaitu energi yang dipancarkan oleh suhu permukaan A dan sebanding dengan pangkat 4 suhu mutlak permukaan itu atau T4, yang dituliskan sebagai berikut: Q per T sama dengan AT pangkat 4 dan dikenal sebagai tetapan Stefan Boltzmann.